أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nggak ada rasisme dalam Islam. Nggak ada lagi orang mengatakan saya Arab, saya bule, saya orang Melayu, saya turunan raja. Nggak ada lagi. Begitu Islam datang teman-teman, semua sama. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling patuh. Teman-teman tidak asing dengan nama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, mantan budak berkulit hitam pekat di Mekah. Ya. Dulu diperjualbelikan di Mekah. Setelah masuk Islam, dibebaskan oleh Abu Bakar, dibeli oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang tokoh Mekah. Setelah dibebaskan, Abu Bakar nggak pernah bilang, kau budak saya, sini bekerja dengan saya. Sudah sama setara. Abu Bakar nggak pernah menganggap Bilal sebagai budaknya. Bahkan Bilal diposisikan oleh Nabi SAW sebagai pemimpin perang, punya kedudukan. Tidak pernah ada satupun sahabat yang berani menghina Bilal. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ingin menghilangkan sebuah tradisi buruk masalah rasisme ini. Di zaman kerajaan beliau, zaman khilafah beliau berkuasa dari tahun 13 sampai 23 Hijriah, 10 tahun. Pernah satu kali panglima perangnya Umar bin Khattab namanya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu didengar oleh Umar, karena zaman dulu belum ada media kayak kita sekarang, didengar sama Umar tentang masalah dia berkhianat dalam harta rampasan perang, ya, atau dikenal dengan ghanimah. Orang kalau selesai berperang, pedangnya, perisainya itu kan jadi harta rampasan perang. Ya. Maka Umar bin Khattab tahu kalau Khalid bin Walid tidak lakukan itu, kan Khalid bin Walid adalah sahabat Nabi yang mulia, gitu kan. Tapi Umar ingin mendidik umat ini kepada poin penting. Umar bin Khattab mengutus Bilal bin Rabah, sahabat yang dulunya di Mekah bekas budak. Bahkan sebagian ulama mengatakan Bilal itu pernah jadi budaknya Khalid bin Walid di Mekah. Ini Khalid bin Walid jadi panglima perang. Dari Madinah didengar oleh Umar dia berkhianat, padahal sebenarnya tidak. Maka diutuslah Bilal dari Madinah. Apa kata Umar? Hai Bilal, aku akan mengutus kamu untuk memastikan apakah Khalid bin Walid betul-betul berkhianat atau tidak. Tapi ingat, ini suratku, bacakan kepada Khalid bin Walid tapi dengan syarat. Bilang ini perintah dari saya. Suruh dia letakkan pipinya di tanah dan pipi yang satu kamu injak dengan kaki kamu sambil kamu bacakan surat ini. Maka Bilal waktu itu berat. Bagaimana bisa melakukan perbuatan ini, tapi ini perintah raja. Maka Bilal pun pergi ke sana. Ketemu sama Khalid bin Walid, disambut dengan mulia, dipeluk segala macam. Padahal ini dulu bekas budaknya di Mekah. Tapi Islam sudah menghapus itu semua. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Pada saat itu Khalid bin Walid datang. Setelah disambut meriah oleh Khalid bin Walid, waktu Bilal datang, maka Bilal mengatakan, wahai Khalid, saya terus terang berat dengan kamu. Amir Mukminin Umar bin Khattab memerintahkan saya datang untuk mengecek kamu benar nggak berkhianat. Tapi kata Khalid bin Walid, bagus, silakan cek saja. Dia bilang bukan begitu. Suratnya ini nggak boleh saya baca kecuali dengan syarat satu. Kamu harus letakkan pipi kamu di tanah, di depan semua pasukan. Pipi kanan, misalnya pipi kirimu saya harus injak. Lalu saya bacakan. Isi suratnya cuma satu. Dari Amir Mukminin Umar bin Khattab kepada Panglima Perang Khalid bin Walid. Pertanyaan saya jawab ringkas. Apakah kamu berkhianat dalam ghanimah, harta rampasan perang? Jawabannya iya atau tidak. Sudah selesai, itu saja. Apa kata Khalid bin Walid? Perhatikan Islam membentuk karakter orang menjadi orang yang baik, santun, nggak lagi menganggap remeh orang lain. Maka dia bilang apa? Tentu hayo Bilal, lakukan. Dipegang tangannya Bilal, keluar dari kemah, lalu Khalid bin Walid teriak di depan pasukannya, wahai muslimin. Kebetulan di pasukan Khalid bin Walid ini banyak tokoh-tokoh Quraisy yang juga sudah masuk Islam. Tahu siapa Bilal, tahu siapa Khalid bin Walid di zaman jahiliyah. Maka kata Khalid bin Walid, wahai saudaraku, Islam telah memuliakan kita. Dan tidak ada perbedaan dalam Islam kecuali dengan ketakwaan, kepatuhan kepada Allah. Orang yang paling patuh,
Yang Allah halalkan halal, yang Allah perintahkan kerjakan, wajib atau sunnah, yang Allah haramkan tinggalkan. Itu orang yang paling mulia di sisi Allah, siapapun dia. Maka ini Bilal, saudara kita. Walaupun dulu dia bekas budak, sekarang dia adalah saudara kita muslim. Dan dia diperintahkan Amir Mukminin untuk memastikan apakah saya berkhianat dalam harta rampasan perang atau tidak. Dan syaratnya saya harus meletakkan pipi saya di tanah, yang satu dan sisi lain diinjak oleh Bilal, sambil dibacakan suratnya Amir Mukminin. Jangan ada yang marah sama Bilal. Orang-orang semua menerima itu. Khalid bin Walid taruh pipinya di tanah, Bilal injak yang satu baca. Dari Amir Mukminin Umar bin Khattab kepada Panglima Perang Khalid bin Walid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar kau berkhianat dalam harta rampasan perang. Saya butuh jawaban ringkas, padat, iya atau tidak. Khalid bin Walid lagi diinjak pipinya mengatakan tidak. Bilal tarik kakinya, tutup suratnya, pulang melapor kepada Umar bin Khattab di Madinah. Di sini Umar bin Khattab ingin memberikan pendidikan penting pada saat itu, kalau tidak ada rasisme. Pernah satu kali teman-teman sekalian, waktu para sahabat pulang dari peperangan, sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ridwanullahi alaihim, kembali dari satu peperangan, rupanya ada dua orang, satu dari muhajirin, orang-orang hijrah dari Mekah, sahabat Nabi yang datang, pendatang, dan orang Ansar, asli penduduk Madinah, cekcok, ngambil air dari sungai, gitu kan? Cekcok rupanya, nggak ada ribut apa, siram-siraman air, tiba-tiba yang orang muhajirin ini cabut pedangnya, lalu teriak, wahai muhajirin, kumpullah sini, tolong saya. Uniknya Bapak Ibu sekalian, waktu itu hampir jumlah besar, maksud saya sekelompok dari muhajirin kumpul menghunuskan pedang. Orang Ansar ini, orang asli penduduk Madinah, dengar kejadian tersebut. Apa yang mereka lakukan? Apa yang dia lakukan? Dia juga cabut pedangnya, dia mengatakan, wahai Ansar, tolonglah saya. Tiba-tiba sekelompok orang Ansar kumpul di belakangnya dia. Ini dalam suasana baru pulang perang, orang lagi panas-panasnya. Ini dua kelompok muslim hampir perang. Ada satu sahabat lihat itu, pulang langsung ke kemah, atau datang ke kemah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan berkata, ya Rasulullah, coba lihat, muhajirin dan ansar akan bunuh-membunuh. Kata Nabi SAW, kenapa? Karena kasusnya dua orang bertengkar, ribut, lalu saling panggil, satu panggil muhajirin, satu panggil ansar. Nabi SAW bergegas, pergi ke sana lalu berkata, apakah kalian masih melakukan perbuatan jahiliyah, kebodohan seperti ini, sementara saya sudah diutus oleh Allah di tengah-tengah kalian? Da'ha fa innaha mumtinah. Tinggalkan segera ini karena ini membinasakan kalian. Enggak ada rasisme teman-teman sekalian. Ada istri-istri yang tahu diri dia. Dia tidak ingin membebani orang tuanya yang sudah melahirkan dia. Dia tidak ingin orang tuanya juga sedih dengan kesedihan dia. Cukup sudah ibunya merawat dia. Cukup sudah orang tuanya lelah mencarikan suami buat dia. Cukup sudah. Maka tuh